Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidiki wal wafa, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Jatimnu TV serta pembaca setia jatimnu.com yang berbahagia, visi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin pemirsa rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada banyak sekali indikator orang yang bertakwa. Di antaranya adalah yang tercantum dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 134. Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Setidaknya ada 4 ciri dalam ayat ini. Yang pertama adalah yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i. Dia berinfak, bersedekah dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya atau bahkan dalam keadaan miskin, dalam keadaan bahagia atau bahkan dalam keadaan susah, masih istiqomah bersedekah. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Dan yang keempat adalah al muhsinin, berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Rupanya ini adalah satu rangkaian, mulai menahan emosi, kemudian memaafkan, sampai berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Ini adalah satu rangkaian capaian seorang hamba yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia difitnah, disakiti, dicaci, dibuli, dia menahan emosi, bahkan memaafkan orang yang memfitnah. Bukan hanya itu, berbuat baik kepada orang yang menfitnah. Imam Ja'far Shadiq, salah seorang cucu muda baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau terkenal dengan orang yang ahli iktikaf. Suatu saat di pagi hari ketika beliau iktikaf di masjid, tidak disangka ada seorang pemuda masuk membawa tas, dan tas ini isinya adalah uang, jumlahnya 1000 dirham. Anak muda ini masuk ke dalam masjid tidak untuk sholat, tidak untuk itikaf, tapi tidur. Tas yang ada isi uangnya dipakai untuk tidur. Hadirin pemirsa rahimakumullah, ketika bangun, pemuda ini mendapati tasnya tidak ada. Tas yang berisi uang 1000 dinar tidak ada. Dia kemudian mencari tasnya di penjuru masjid, di pojokan-pojokan masjid, tidak ada. Tapi kemudian pemuda ini melihat ada sesosok manusia sedang iktikaf, dan dia berkesimpulan bahwa pasti orang ini yang mengambil uang, mengambil tas saya, karena di masjid ini sejak saya datang sampai saya bangun tidak ada orang kecuali orang ini. Akhirnya pemuda ini mendekati Imam Ja'far Shadiq yang sedang iktikaf dan mengatakan, wahai orang tua, di sini tidak ada orang lain selain kamu. Kamulah yang mengambil tas yang berisi uang 1000 dirham, karena tidak ada lagi. Ma'asyiral muslimin pemirsa rahimakumullah, Imam Ja'far Shadiq dituduh mencuri, difitnah mencuri, beliau diam. Dan rupanya pemuda ini tidak tahu kalau yang dituduh pencuri adalah Imam Ja'far Shadiq, orang yang alim, cucunya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Imam Ja'far kemudian melayani dengan baik, bertanya, wahai pemuda, berapa uangmu yang hilang? 1000 dirham, tolong kembalikan.
karena kau adalah pencuri. Kata Imam Ja'far Shadiq, baik, silakan ikut ke rumah. Anak muda diajak ke rumah oleh Imam Ja'far Shadiq. Beliau masuk ke dalam rumah mengambil uang 1000 dirham. Diberikanlah uang 1000 dirham ini kepada pemuda. Ambil ini uang 1000 dirham sebagai ganti uangmu yang hilang. Hadirin pemirsa rahimakumullah, ketika pemuda ini pulang, tengah perjalanan jumpa dengan teman-temannya, jumpa dengan kawan-kawannya. Kemudian pemuda ini menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Dan teman-temannya bilang, wahai pemuda, ketahuilah bahwa tasmu yang isi uang 1000 dirham itu kita ambil. Ini masih ada, isinya masih utuh, tidak kita ambil sebesar pun. Pemuda terkejut, kaget. Tadi siapa orang yang aku tuduh mencuri? Dan luar biasanya beliau memberikan uang 1000 dirham sebagai pengganti dari uang yang aku anggap hilang. Kata teman-temannya, apakah kamu tidak tahu dia siapa? Tidak tahu. Kembalilah, minta maaf kepadanya. Dia adalah Imam Ja'far Shadiq, cucunya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin pemirsa rahimakumullah, kemudian pemuda ini kembali menemui Imam Ja'far Shadiq dan meminta maaf. Apa jawaban Imam Ja'far Shadiq? Imam Ja'far Shadiq menjawab, wahai pemuda, aku telah memaafkanmu semenjak engkau menuduhku sebagai pencuri. Akhlak yang luar biasa yang ditonjolkan oleh beliau Imam Ja'far Shadiq. Dituduh sebagai pencuri, beliau tidak marah, malah memaafkan. Beliau memaafkan semenjak dituduh sebagai pencuri. Bukan hanya memaafkan, tapi malah memberi uang 1000 dirham. Ini adalah bentuk puncak dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang fitri ini, marilah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah yang fokus, ibadah kepada Allah, maka di hari ini kita saling memaafkan. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa hasud di antara umat Islam, atau bahkan kita memberikan sesuatu kepada orang yang pernah kita sakiti. Ini adalah puncak dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi keterangan yang barokah dan bermanfaat. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.